Selamat sore, pendengar setia LWM Radio, Elray, Region 3.16 FM, reaching souls for the kingdom. Aduh, kok gelap ya? Aku sesak. Aduh, Iya. kok gelap ya? Hei kalian, Hei, siapa? hei, Dewe. hei. Wes hei oleh diurupno lampune. Aku di Aku pisan. cukup. Tolong, Sobat Elray, tolong, bisa dinyalakan lampunya, Sobat tolong Elray? dinyalakan lampunya. Aduh. Cahaya. Kayak vampir ya kalau kena cahaya. Gak bisa dia. Ya ampun. Akhirnya kita sudah menginjak di minggu ke-7 ya guys. Semoga nih ya, saya berharap teman-teman sobat ini di rumah tuh nggak kaget Gak lihat kaget kita ya? opening kayak gitu tadi ya. Saya mau matiin. Iya. HP baterainya ya ampun. Saya mau sapa lagi yang benar gitu. Iya, Yang benar, iya, ayo boleh, yang benar boleh, sekarang, boleh, yang boleh. benar sekarang, yang Selamat benar. sore semuanya para sobat Elray dimanapun kalian berada. L Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Yeay. Yeay, wah. Ini ngapain sih ada kepak-kepak sayap? Di Semakin besar. Jangan gitu dong. Ini kalian nggak tahu, saya udah kayak mau potong rambut nih kayak begini. Nah sore hari ini kita bahas tema yang cukup hangat. Oh cukup hangat. Lagi hits gitu. Oh, Wah. Iya, iya. Dari muka raut wajah kita aja, Iya. dari baju Iya. dan muka kita tuh udah Raut, bisa ketebak. Betul, karena kita nggak jadi wisuda. Karena saya sudah jadul corona ya. Waduh, berat. Tapi kok Bukan. kayak orang nggak pernah tidur ya jadinya. Emang kan. Bukan, Aduh. tema hari ini kita tentang bahas tentang horor. Oh. Lebih ke horor sih. Aduh, Gede banget. udah lihat horor banget loh Iya. rasanya. Horor banget loh. Kalau misalnya teman-teman ngikuti topik yang hangat sekarang ini, Iya. teman saya berdua ini udah mau ngikut latih challenge ya. Jadi iya, udah kayak tadi tuh saya udah request tolong dong dikasihnya EMC kuadrat, PR kuadrat gitu. Bukan, ini Itu kalau kata rumusnya. orang-orang cheat GTA. Kalau yang main PS2 tuh ada di ini. Kalau saya nyontek nanti. Ya ampun. Aku nggak paham. Nggak Iya. pernah main. Nggak Iya, pernah bagus. kecil Ya, dia. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku punya quiz. Wah, Aku punya challenge buat kalian berdua. buat aku. Ya, masih temanya kan masih tentang horor. Horor. Ya. Aku mau tanya ke kalian berdua harus jawab cepat. Jauh cepat. Jawab cepat. ya. Aduh. Ya Allah. Oke. Pilih ya, pilih ini, pilih A atau B gitu ya. A atau B. Contoh nih, contohnya. Ya, contoh. Soto atau rawon? Rawon. Kan pilihannya A apa Oh, B? A atau B ya? Maksudnya gitu. Soto rawon, kalian pilih salah satu. Oh, Contoh iya ya. iya iya. Sekarang sudah mulai masuk ya. Ya. Tips ya. Oke. Ini masih tentang horor teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah bisa ikutin juga. Jadi waktu saya tanya, boleh waktu di rumah ikut Iya jawab. tuh, gitu. di live chatnya kita bisa sekalian Nah, ngisi iya, tuh. Bisa sambil ngomong gitu ya. Oke. Jawab. Sekelilingnya kaget. Wah, Teriak terus ya. dari tadi. enak ya. Kedengeran sampai sini ya. Oke, saya tanya. Ya. Pertanyaan pertama. Film horor atau cerita horor? Cerita horor. Enggak dua-duanya. Kenapa? Kan boleh Oh, iya, iya. bebas. Tapi kan pilihannya Harus pilih salah satu yang Iyalah. benar. Atau Enggak, cepetan. cerita horor. Oke, cerita horor. Aku punya Film cerita. horor. Ih, enggak jadi dua-duanya. repot. Kedua, Ya. menurut kalian menonton film horor boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Kencang banget Pak Adi. Nggak boleh kenceng-kenceng ya? Dia tuh semangat banget. Di sini tadi sini benging semua nih. Boleh. Oke. Sekarang pilih nonton film horor atau film rohani? Film rohani. Oh, masih rohani. Masih rohani. Masih rohani aja. Horor. Oke, masih tetap di horor ya. Saya kaget. Itu orang-orang juga kaget. Enak ya ngagetin orang itu suka. Aduh. Oke. Udah habis pertanyaannya. belum. Belum, masih ada lagi. Ini ada atau tidak? Ada Atau tidak? atau tidak? Ada Ya. atau tidak? Setan atau iblis itu ada atau tidak? Ada. Siapa? Gak jadi. Gak boleh. Gak boleh. Aduh. Terakhir.
Takut sama setan atau berani sama setan? Berani sama setan. Kan jawab. Berani lah, Oh, ngapain? oke. Berani. Berani lah. Wah. Keren-keren ya. Iya. Berarti kalian ini orang yang kalau dideskripsikan kalian itu memang sebagian besar suka dengan hal-hal yang horor. Suka dengan hal-hal Oh, horor. hal-hal Tapi kayaknya horor. bukan kita aja sih ya. Ini udah dilempar nih pertanyaan atau survei. Oh, Oh, kemana? Enggak di Oh, situ enggak. udah. nggak usah Itu kan. hiperbola. Udah kita lakukan survei, survei. ke Instagram. Instagram. Nah, teman-teman tuh jawab, surveinya gini. Orang Kristen tuh boleh nggak sih nonton film horor? Oh, ini di Instagramnya Elohim Ministry ya? Ya, betul. Ada berapa Nah, responden tuh? hasilnya itu ya dari 103 responden itu pastinya teman-teman Elohim Youth pastinya Ya, ya. betul. Itu jawab 86 memilih boleh dan 17 memilih tidak. Oh. Mm-mm. Ada yang milih tidak juga ya sebenarnya ya? Ada, tapi juga banyak loh yang ngomong boleh kok Boleh kok nonton nonton horor film itu. horor. Nah, terus lanjut nih, ada lagi. Terus kalau misalkan boleh, nah di surveinya itu tulisannya kalau misalkan boleh nih, tujuan nonton film horor itu apa sih? Oh, ada pilihannya nggak? Ada pilihannya. Langsung aja jawabannya ya. Ya. Paling kecil ini biar nggak kudet dan diajak teman itu ada 6 orang yang jawab kayak Oh, gitu. karena lingkungan. Nah, lingkungan. Terus kemudian ada lagi yang memang suka sama film horor. 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 Suka film horor. Ada itu ada 10 orang. Terus kemudian ada sebagai ya pengen aja tanpa ada maksud apa-apa itu ada 36 dan yang paling tinggi ini ya mereka bilang sebagai media hiburan. Oh, jadi film horor ini dideskripsikan oleh teman-teman Elohim Ministry gitu ya. Itu lebih ke karena ini hiburan aja, nonton film Bener, horor bener, gitu bener, ya. bener. Nah, ini ada lagi nih lanjutannya. Kalau habis nonton film horor, ada efeknya nggak? Ada efeknya nggak setelah nonton film horor? Oh, pusing kan? kayak gitu atau apa gitu ya. Mual-mual, muntah gitu kan. Itu ya. gejala masuk angin. Nah, itu ada nih dari ini banyak. 24 orang itu bilang ada kita tapi jadi lebih berani. Oh, Oh, karena ada udah yang pernah bilang lihat kayak gitu juga ya? horor gitu, jadi mereka lebih berani. Malah gitu lebih ya. berani. Tapi juga ada yang bilang ada tapi malah jadi takut. Jadi gitu. kan habis nonton, waduh, Kedinginan itu. Kedinginan. Nah, enggak takut, lingkungan. Pak. Nah, yang paling banyak ini mereka ini wah, habis nonton bilang nggak ada efeknya, biasa aja. Oh, berarti teman-teman LR ini suka nonton film horor, Horor. tapi sebagian besar setelah nonton biasa Biasa aja. gitu. Iya, Ditanya, "Cuman macam-macam nonton sih aja." ya Oh, responnya macam-macam. mereka. Gitu. Oh gitu. Cuman ya kalau misalkan aku pernah baca di salah satu artikel ya, Ya. ada penelitian yang menyatakan bahwa ada dampak positifnya loh dari nonton film horor. Oh ya. Waduh, Ayo, penasaran nggak ya? Apa? enggak. Aku sih enggak sebenarnya. Tapi Anda Aku yang mau ngomongin ya. menyampaikan. Ya enggak ini. Karena disuruh menyampaikan. Iya. Bangsat. Jadi kalau misalkan nonton film horor itu ada yang ketika mereka setelah nonton itu membakar kalori. Oh, karena Karena kalau misalkan orang nonton film horor itu kan ketika ada adegan-adegan misalkan gelap terus habis itu musik udah mendukung, situasi mendukung, habis itu jantungnya berdetak kencang gitu ya. kayak seolah Terus kayak keringetan. kardio gitu ya jadinya ya. Kayak orang mau nge-gym gitu ya. Lari bukannya. Kalau gitu gym tutup semua dong. Nah, itu tuh bisa membakar kalori Oh, berdasarkan iya. riset yang itu tadi. Terus yang kedua, itu bisa membantu rasa cemas dan takut. Nah, jadi sama yang udah disurvei tadi sama teman-teman di Elohim Ministry, semakin sering mereka menonton itu malah melatih mereka jadi udah bisa nebak tuh. Oh, paling habis ini setannya Hantunya muncul, ini, gitu. paling habis ini terus gelap, paling setannya munculnya pas siang-siang. Nah, itu mereka melatih. Hah? Itu. Ini. Oh ya, enggak ya. Gak usah bikin gara-gara. Oke, lanjut. Udah kerasa dingin-dingin gimana? Iya. Padahal enggak ada. Terus nih, yang ketiga itu ada salah satu penelitian yang mereka bisa meningkatkan imunitas. Jadi kalau misalkan ada salah satu penelitian ya bahwa ketika mereka ketika mereka nonton film horor itu ada salah satu hormon di dalam tubuh itu
mereka tuh meneliti dari 2 film yang dipertontonkan ke respondennya ya. Jadi ada dulu tuh ada film Texas Chainsaw Massacre itu yang diproduksi tahun 1974 dan ada satu kelompok lagi yang mereka tidak menonton film tersebut. Nah, dari perbandingan itu mereka melihat bahwa ketika mereka mengambil sampel darahnya ada peningkatan leukositnya. Nah, imunitasnya, kekebalan tubuhnya meningkat gitu ya berdasarkan karena nonton dari film horor. Gitu. Sampai diambil darah ya berarti. Itu ya. Biasa. Keren. Tapi film horor ini perlu dicermati juga. Iya. Ada dampak juga buat anak-anak. Oh ya? Ya, bukan anak-anak aja sih, tapi bisa jadi seperti remaja tadi kan ada berapa persen ya? Ada sekitar jadi lebih takut, ada 26 orang. Jadi lebih takut. Nah, itu ada dampaknya juga kalau kita menonton film horor bagi kesehatan mental anak. Oh gitu. Ya, karena waktu kecil terus dipertontonkan dengan film seperti itu akhirnya jadi fobia. Ada kecemasan yang cukup cukup tinggi juga ya buat anak-anak itu dan akhirnya jadi fobia tersendiri gitu. Dan itu akhirnya terus gitu kan. Anak-anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Ya, akhirnya nonton film horor malah mereka jadi punya kecemasan sendiri. Nah, dan yang jelas itu juga ada mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur. Gak iso turu. Padahal tidur tuh adalah aktivitas paling menyenangkan loh Pak. Ya, lah kan waktu dia tidur kamu pernah ngerasain gak ya? Waktu tidur tiba-tiba di sebelahmu gitu tiba-tiba. Kok? Enggak pernah, enggak usah diterusin, enggak usah. Ya. Mungkin di sebelahmu ada Guling sama bantal, Iya. sama selimut. Ada ini gak kolong gak? Oh ada, cuman lantai kosong isinya udara. Udara. Pernah dicek kalau jam 1 malam? Ngapain kan tidur? Oh iya. Kan di sini waktu ada gangguan tidur. Lanjut. Judes dulu. Udah mendukung loh ini Ternyata lebih dandanannya. horor perempuan daripada. Nanti bahas ya kita cari topik lah ya. Iya, yang nggak ada Hororkah saya film ya. horor dengan perempuan? Nggak. Kalian nanti survei sendiri ya. Di horor mana? Enggak takut kita. Terus juga mental anak itu karena film horor ternyata kebanyakan kan thriller ya. Ya kan? Genrenya ya. Iya, di situ kan ngomongin ada kekerasan, contohnya ada kayak pembunuhan dan sebagainya gitu. Itu kan akhirnya membawa mental anak itu terbawa kurang baik juga. Mungkin terbawa ke alam bawah sadarnya ya. Ketika kayak misalkan mereka habis nonton film horor, habis itu malamnya nggak bisa tidur karena mimpi kebawa mimpi tuh. Ini nanti tiba-tiba ada hantunya nih di dekat pintu atau gimana. Betul, apalagi gitu kalau anak kecil itu suka praktek. Gitu. Kalau dia habis lihat gitu kan ya, maksudnya lihat ada kayak ini akhirnya dicontoh pura-pura sananya pura-pura di situ kan ada apa namanya ada kan kekerasan ya kan akhirnya suka praktek dari situ kan bahaya juga kalau anak-anak yang belum waktunya akhirnya tahu film horor itu bisa ganggu. Makanya kalau misalnya nonton film-film seperti itu nih nyambung sama yang episode kita kemarin bahwa ada batasan umur di mana anak-anak ketika menonton genre film seperti itu harus ditemani sama orang tua. Benar-benar Gitu. harus ini ya apa namanya yang katanya Pak Hendri kemarin itu sensor. Itu orangnya di situ. Sensor mandiri ya kan. Iya. Ada hal yang panas dan tidak pantas. Saya kalau nonton film horor juga ditemani sama orang satu bioskop. Iya. Ya. Pernah nggak bayangin kalau nggak ada orang sama sekali itu ternyata? Ngapain? Nggak usah. Kan saya nggak bikin memicu adrenalin, nggak bikin membakar kalori juga. Mungkin sebelah Anda mau membakar kalori. Dengan menonton film horor. Sudah. Oh sudah. Setiap hari horor ya. Bercandanya sudah. Udah Ini maaf. soalnya serius kan. Oh iya, lanjut aja deh kalau gitu. Ada lagi terakhir selain kecemasan, fobia, terus mengalami gangguan tidur, terus akhirnya kekerasan dan juga ini mengembangkan pikiran negatif dari seorang anak. Ini kan mental anak terganggu karena pemikiran hal yang negatif dia itu mulai terus berpikir gitu. Berarti kayak tadi sih. Oh berarti kalau aku di gelap itu berarti ada Sosok atau yang sebetulnya bukan. Nggak ada emang ya Iya, harusnya. kayak gitu. Akhirnya terus mupuk ke anak-anak. Itu tadi ya, ketika mereka udah nonton kemudian masuk ke alam bawah sadarnya ya terpengaruh lah dengan hal yang horor-horor itu. Tiba-tiba parno kan di bawah ada mungkin, apa gitu kan. Ada besi, aman ya? Nggak ada aman. kok. Untung udah terang tadi ya. Enggak, ini kok aku takut. Enggak. Tapi kalau balik sama survei tadi ya. Iya. Nah itu ada nih. Beberapa film tuh ternyata kalau di Indonesia. Oh gitu. Tapi kayaknya nggak usah disampaikan sekarang, Randy. Nah aku pengen ngomong. Iya, kayaknya nanti aja deh. Nanti aja deh, biar teman-teman penasaran. semuanya mendengarkan Elohim Radio. Oke. Ini survei-survei tentang dan juga
fakta tentang film horor juga, riset juga. Setelah lagi kita akan bahas tentang apa ya? Tunggu aja lah pokoknya. Iya, setelah tunggu lagi. aja. Jangan sampai kaget. Ya, Ya, tetap jangan di- sampai parno. tetap di Elohim Radio. L Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Halo, kembali lagi di Elohim Radio. Kok rebutan sih kita? Ya udah, El El Radio L Radio, Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Ya, udah. Mungkin tadi masih takut. Ini adrenalin ini. Ah, bener. Saya ini Rasanya- deg-degan loh. Keringet dingin juga. Periksa ke dokter lu. Aku mau ke belakang. Nggak, ya. Ya ampun. Menyambung dari percakapan kita tadi kan. Oh, yang dipotong tadi ya. Ya aku mau nyampe ini ada kalau balik lagi ke survei, Ya. kalau balik lagi ke survei ini di Indonesia ini emang lagi boomingnya. Oh gitu. Oh. Antusiasme orang buat Antusiasme. nonton. Beberapa tahun terakhir gini gitu ya. Faktanya adalah kalau misalkan dari 8 dari 10 itu ternyata 8-nya itu film horor yang lagi ada di chart paling tinggi. Oh. Bener. Nah, film horor terlaris selama ini itu ada banyak judul. Apa Tahu tuh? nggak? Susana. Oh, yang terakhir ya. Susan. Bukan. Galau gede. Oh, yang bernafas dalam kubur. Ah itu itu ya. nggak Itu sesak ya sampai- bernafas dalam Iya, kubur. Ya. masa bisa ya? Padahal ada pipanya. Nggak ada. Itu sampai 3,3 juta Oh, penonton. wow, Bener. banyak banget. Terus dilanjutin sama ini Danur. Danur 2 itu sekitar 2,2 juta 500-an kalau nggak salah, juta 500-an. Oh. Itu terus Penontonnya. kemudian Asih. Udah pernah nonton Asih? Enggak, aku nggak terlalu suka film horor. Ya aku juga nggak tahu sih, saya tanya ke kalian semua gitu. Enggak, Nah, apalagi. kalau Asih ini 1,7. Hmm. 1.700.000 penonton, kemudian Jai Langkung 2 sama Sabrina. Jadi 5 film horor ini itu Ada di top ada chart di gitu top ya. chart. Oh gitu ya. Indonesia. Box Saking office. top chartnya tuh, aku dari 5 itu nggak ada yang nonton. Ya berarti itu tadi ya. Heeh. Kamu takut kan? Tapi aku tadi jawabnya berani kok. Ya jawabnya, tapi hasilnya kan enggak. Tapi ya kalau misalkan aku lihat ya, kenapa sih kok orang-orang itu suka nonton film horor gitu ya? Aku masih bertanya-tanya sekarang. Kenapa ya kok orang-orang itu sama kayak dari penelitiannya Itu tadi survei itu? tadi. Mungkin ya ada yang bilang bahwa mereka itu mencari hiburan dan mengisi waktu kekosongan gitu. Jadi karena sudah suka sama film horor, akhirnya killing time-nya dengan cara nonton film horor itu tadi. Terus habis itu kalau misalkan yang tadi saya bilang kan ada sisi positifnya. Ada kan ketika kita jantungnya berdegup dengan kencang waktu nonton film horor itu kan sama kayak kita naik roller coaster ya. Oh, bukan kalau kita ketemu doi enggak ya? Kamu kalau- Deg-degan nggak? Kamu deg-degan nggak? Kamu deg-degan nggak kalau ketemu doi? Kamu lebih deg-degan ketemu setan atau ketemu doi? Ha-ha. Lanjut. Tidak bisa menjawab. Lanjut. Nggak asik aja. Iya, jadi kalau nonton film horor itu pingin merasakan sensasi adrenalin ketika nonton filmnya itu tadi, gitu. Terus lebih ke, ada ini ya kepengin tahu itu tadi ya kepo. Kepo. Oh iya, kepo. Pengen tahu nih di awal atau endingnya nanti itu kayak apa Kayak sih gimana ya? gitu sih. Di situ nanti itu hal yang mengejutkan Jump tuh scare. apa gitu ya. itu. Apalagi kalau udah lihat trailernya filmnya itu kan pasti menarik banget gitu. Seru lah. Terus yang terakhir ada ini pengaruh dari budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan hal yang mistis. Itu Oh, kan masih membuat- mempercayai beberapa yang masih kayak mempercayai gitu. kayak gitu. Itu kan akhirnya membuat kita ini ya itu tadi kepengen nonton akhirnya itu sih. Iya sih, aku tuh juga pernah punya pengalaman. Kan aku bukan orang penikmat film horor ya. Iya, iya. Cuman karena waktu itu tuh diajak sama teman-teman buat nonton film. Aku masih inget Pengabdi Setan tuh. Pasti sobat LD di rumah juga udah tahu filmnya Oh itu. iya, itu seru banget. Aku sampai nonton 2 kali loh. Oh ya? Serius? Serius. Satu nonton trailer, satu nonton film asli. Trailer nggak usah dihitung. Kan itu nanti kita nontonnya di filmnya. Jadi kebacanya cuma tetap sekali aja. Oh, Gitu. Sah-sah aja udah. Oh, Sah-sah biarin aja. aja lah ya. Biar Kan dia sah. mau wisuda abis ini. amin, amin. Iya. Nah, itu tuh cuman karena penasaran aja akhirnya nonton deh itu filmnya gitu. Seru kok. Tapi aku lo juga pernah sebenarnya
waktu di kos-kosan. Heeh. Itu ya tak ceritain ya, itu waktu jam 11 malam. 11 malam di daerah Duku Kupang. Ada orang jual nasi goreng lewat. Enggak. Itu aku merhatiin nih, setiap jam 11 itu ada teh. Serius. Serius. Teh sate. Tapi nadanya beda, Mas. Oh. Kalau orang teh sate. Oh. Ini teh. Ya apa sih, Di? Serius. Aku sampai buka Kamu turun. kamar seret gini. Gak ada siapa-siapa ya kan. Iya. Ke kamar mandi tuh. Heeh. Kok ya diam aja ya kan. Iya. Tapi suaranya tetap ada. Ternyata, Ternyata heeh. orang jual sate. Ya mangkel sih aku dengerin. Kakiku. Enggak ke senggol kakiku sendiri sih. Tapi Kok dia yang kaget sih? Tapi aku beneran kaget. Aku beneran kaget nih. Aku udah mau angkat baju wisuda. Ya ampun. Kalau aku juga punya pengalaman. Pengalaman nonton film horor itu akhirnya memang bener sih aku nggak bisa tidur. Ada satu kisah karena aku habis nonton filmnya itu film anak-anak ya, horornya itu horor anak gitu kan. Waktu aku mau turun karena kamar di lantai 2, waktu lantai 1 di bawah itu masih gelap. Masih gelap, aku tuh lihat aduh kok ada anak kecil di situ gitu loh. Dia tuh ngeliatin terus aku kayak turun enggak gitu loh. belum. Ya ampun, maaf ya. Terus Keren banget. Gimana? Terus akhirnya tak lihat-lihat, waduh dia pakai sepatu gitu kan, aku udah kesan pokoknya. Ternyata aku coba, tapi yuk diem aja, aku turun deket, ternyata itu ada sepatu, terus dispenser yang ada kakinya itu, terus atasnya dispenserku itu ada helmnya. Jadi kelihatan kayak ada anak kecil. Itu maksudnya bayangan. Wah itu aku kering gak karu-karuan. Aduh itu loh akhirnya gara-gara nonton film horor semuanya itu kayak wah akhirnya Creepy terserap banget. ke situ akhirnya. Seru ya. Aduh, udah. Malah kita tuh berpikiran kayak negatif terus loh jadinya ya kan. Padahal Itu tadi seperti yang tadi akhirnya mental kita itu terbentuk bahwa kita akhirnya takut. gitu. takut terus gitu. Ada cerita juga tuh. Ada nggak? Kalau apa sebenarnya? Ada cerita ini. Apa? Sobat Kamu nggak LT. fokus di. Sobat Kamu LT. takut beneran ya? Dia udah terpecah konsentrasinya kayaknya ya. Sobat Elre ya. ampun. Di belakangmu. Iya, nggak ada. Ada di depannya. Ada surat pendengar Iya. dari Sobat Elre, tapi ini bukan surat, Tapi tapi karena cerita. surat elektronik. Oh gitu Ya ya. dia kirim lewat WhatsApp. Oh. Nah, Kita punya call center ya sekarang ya? ada. Oh. Nanti ditulis di DM aja, saya kasihan editornya ya. Ngisi-ngisi ini. Oh, tapi kita punya call center. 0812 38000. Nomor saya. nomor saya. Promosi ya nanti dia. Ini loh, ada Oh iya. dari pendengar Ah. Sobat Elre. Ha-ha. Ini ya, dari 089 555 sekian. Oh iya. Nah, ini dia tuh cerita kalau dia ini pernah waktu kalau tahu film Dendun. Ya tahu. Nah, itu kan itu dirilis. Itu dia tuh diajak nonton sama teman-temannya. Kemudian ya udah akhirnya tapi nggak ada temennya akhirnya gitu. Cancel. Oh akhirnya nonton sendiri Nonton dia. sendiri karena terlanjur kepo kan. Ya. Nonton sendiri Nonton tuh aja akhirnya lah, gitu. nonton sendiri. Nah dia tuh duduk di barisan tengah-tengah, yang kiri kanan tuh nggak ada orang, gitu kan? Kiri kanan nggak ada orang, yang ada tuh di samping-samping sana itu mereka tuh rame berisik ya karena kan takut gitu. Nah terus ini yang pas filmnya udah sampai di pertengahan, dia itu tiba-tiba melihat sebuah sosok, melihat sosok hitam. Gitu kan, sosok hitam kelihatan kayak tinggi itu, gelap gitu kan, gelap banget gitu, sampai itu berjalan sampai akhir film. Nah di akhir film kan kalau udah selesai nonton kan pulang ya, nggak tahu sih kalau biasanya pulang atau nggak tahu aku. Habis nonton. Aku duduk di situ. Tidur situ. Nah Iya. kebetulan Sobat Elre ini pulang gitu ya, Oh, iya. pulang. Nah pulang jalan ke rumah ini nggak lucu, nggak usah ketawa. Iya. Serius. Saya dari tadi itu ya ngerasain, dengerin tuh sama ngerasain. Ini meja kok getarnya luar biasa banget ya goyangnya gitu. Nah itu Aduh. dia tuh pulang, Apa kan? Lanjut ah. dia tuh pulang. Ha-ha. Dia tuh pulang tuh kayak merasakan ada orang yang ngikutin dia, gitu ngikutin dia terus gitu kan, ditoleh ke belakang.
Toleh ke belakang. Toleh ke belakang nggak ada orang. Nggak ada. Tapi karena dia ini memang anaknya pemberani, ya udah. Maksudnya mikir, biarin Mas, tak apa-apa gitu. Ya pulang tidur, besoknya nggak ada apa-apa. Oh, jadi akhirnya kayak menghantui gitu ya. Iya, menghantui banget. Ini aku boleh ketawa setelah Boleh, film. nggak apa-apa yang terakhir boleh. Nggak apa-apa. Ada ya yang Takut punya sama kisah sekali kayak loh. gitu. Ya, yang menakutkan ya orang tadi itu ya. Tadi itu menakutkan. Enggak. Orang dispenser Soalnya- tadi itu. Soalnya tampangnya yang nyeritain itu meyakinkan gitu, banget. serius. Mungkin sahabat Eri yang di sini waktu lihat episode ini jangan sendiri episode ini. Ya, Karena harus Harus sama. bareng-bareng gitu Iya, ya. loh, kan memang kalau nonton Elre kan memang harus bareng-bareng, ajak temannya semua kan. Ayo Rek nonton Elre. Oh Iya, iya, tapi benar. maksudnya ininya mungkin Ada gitu temannya, ya. Oh, ada saudaranya, atau bapak Karena nanti ibunya. takutnya kan di akhir apa namanya? Episode ini. Episode ini nanti ada cuplikan film horor. Kita Nggak kemarin ada. tuh udah branding image-nya bagus loh. Menampilkan rekomendasi film rohani. Iya. Kenapa sekarang jadi film horor? Oh enggak ya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi balik lagi ya teman-teman Ray ya, kalau namanya film horor itu gimana sih relate-nya dengan Iya, firman sebenarnya Tuhan? boleh nggak Boleh sih nggak ya nonton sebenarnya film nonton horor Ya. gitu? Kalau menurutmu gimana, Yen? Kalau menurutku film horor itu ya karena hype-nya anak muda sekarang Ya. ya. Rasa antusiasme mereka kan pasti Betul, tinggi. betul. Nah, ketika teman-teman semuanya yang di rumah Sobat Elre itu melihat tayangan horor itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Ya. Ketika kalian menonton film, kemudian hanya berlandaskan rasa kepo nih, pingin tahu, tapi aslinya penakut banget. Dan malah bikin kita merasa kayak kuasa iblis atau setan itu atau hantu itu lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Nah, sebetulnya itu harus cross check lagi nih. Penting nggak sih buat kalian buat nonton film horor itu? Berguna nggak sih? Berguna apa Berguna enggak? nggak? Nah, karena ini juga aku mau baca ya salah satu ayat nih di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oh iya. Ya. Nah, sama kan kembali. Berguna nggak? Membangun nggak? Iya. Kalau memang itu nggak berguna Ya, atau nggak nggak membangun, usah nggak usah sebenarnya daripada akhirnya setiap hari bahkan sampai berminggu-minggu loh. Berimajinasi Bahkan gitu ya. kayak apalagi kalau seperti anak-anak tadi ya, kita pun juga pernah merasakan akhirnya hal yang seperti itu terus-terusan sampai berminggu-minggu, bahkan sampai kita gede itu kan bahkan ada yang sampai aku tadi pagi sih waktu lihat di Instagram itu, jadi ada pasangan suami istri ini sama-sama takutnya. Oh. Iya, jadi Wah. jadi ini kan lucu jadi ya kan sama-sama takutnya terus di rumah sendiri di kamar terus ada kelontang atau apa nggak akhirnya rebutan liatin kamu yang liatin akhirnya kan nggak lucu juga Iya, gitu karena ya. terhantui perasaan Betul. ini tadi ya. Ya. Nah, siapa tahu nih kalau misalkan teman-teman habis nonton film horor terus malah rasa kreativitasnya tuh tumbuh. Misalkan, oh nanti kalau gede aku mau jadi produser film. Nah, itu kan berguna. Jadi kalian bisa menonton film horor karena kalian mau lihat nih referensi film-film horor yang ada sekarang Ya. ini seperti apa. Betul, apalagi begitu. editannya terus apa suaranya kok Iya, iya. bagus sih Iya. efek suaranya kayak gitu jadi lebih ke tertarik hal yang memang untuk ilmu sebuah ilmu dari situ. Benar banget. Nah, tapi juga kita harus memilah-milah lah ya. Jadi kalau bilang kan misalkan ini berguna ya kenapa tidak ya kan? Kenapa tidak untuk dilakukan atau kenapa tidak untuk dipelajari juga? Ya. Nah, selain itu apakah dengan nonton film horor nih ya teman-teman itu akan memuliakan nama Tuhan? Nah, apakah semakin kita menjadi takut akhirnya kita jadi anak Tuhan yang takut? Nah, itu kan. Nah, Kalau misalkan itu yang tadi sama yang tadi kalau misalkan itu membangun kita untuk membuat diri kita menjadi sebuah orang yang semakin baik, ya nggak apa-apa. Misalkan tuh buat referensi untuk bikin film rohani Ya. gitu kan, atau cerita yang dapat memberkati orang banyak ya, kenapa enggak ya kan? Benar. Nah gitu. Tapi memang kalau di Alkitab teman-teman, di Alkitab nggak menulis secara detail sih sebenarnya apakah orang Kristen tuh boleh nonton horor atau enggak gitu kan. Tapi Paulus itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini itu diperbolehkan untuk dilakukan, ya kan? Untuk diperbolehkan untuk dilakukan. Tetapi kita juga diajak untuk lebih bijaksana.
Apakah itu berguna? Baik lagi kayak tadi, apakah itu berguna ataukah itu juga membuat iman kita bertumbuh dalam kebenaran atau enggak? Nah, kita harus cek lagi nih di situ. Nah, jadi kita mesti bijak. Intinya adalah kita mesti bijak dalam segala hal dan tetap peka sama yang namanya Roh Kudus. Oh, nah Yang nyambung menuntun nih kita kalau nih sama Roh Kudus nih, ada ayat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Sebab roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah itu berarti pesan buat teman-teman Sobat Elri yang dimanapun Sobat Elri. kalian berada ya. Seandainya kalian merasa takut atau karena setelah nonton film horor ataupun dengerin cerita horor, ingat kuasa dalam diri kita itu lebih gede. Iya, kuasanya Roh Kudus itu lebih gede daripada rasa ketakutan kita Kalian itu punya tadi. Tuhan, kalian punya Tuhan Yesus guys yang akan menolong gitu ya. Iya. Dan pastinya juga setan-setan itu takut kok sama kita gitu. Jadi kita Yakin nggak Yen? Yakin kok? Yakin ya? Yakin? Kalian takut nggak sama aku? Ya kok. Oh bukan ya? Oh bukan ya? atau jangan-jangan Anda Maaf. Saya tuh terbawa suasana karena udah make up kayak begini, udah dandan kayak gini Ya. gitu. Nah, kalau misalkan ya secara pengalaman saya pribadi ya, karena saya bukan tipe orang yang pemberani dengan melihat genre film seperti itu. Nah, kalau saya pribadi karena saya sudah tahu bahwa saya bukan orang yang berani dan bisa untuk menghadapi efek setelah nonton tuh, jadi saya milih buat tidak menonton, atau kalau misalkan saya kepo banget nih, Betul. pingin tahu banget biar ikut trendingnya yang sekarang tuh filmnya apa sih, saya berusaha nanya ke teman yang udah nonton. iya, Misalkan teman saya udah nonton nih, oh ya udah deh ceritanya tentang apa sih gitu, akhirnya gimana gitu. Daripada menimbulkan ketakutan. Daripada nanti malamnya tuh tiba-tiba nggak bisa tidur, Nggak bisa tidur, tiba-tiba ya kan? lihat di pintu, tiba-tiba malam-malam nggak berani ke kamar mandi, gitu kan malah menimbulkan efek yang nggak bagus buat Yang bagus. kita. benar, Gitu. benar. Ya mungkin itu ya teman-teman ya tentang film horor ya. Iya, Berat banget. Karena kan semuanya kan kembali pada kita sendiri. Betul. benar. Jangan Yang bisa sampai itu memfilter tuh membuat teman-teman ya, sendiri jangan loh. sampai itu membuat diri kita tuh apa ya? Terbebani. Akhirnya takut. Akhirnya semua apa yang kita percaya pada firman itu Malah lenyap gara-gara. gara-gara kita takut Nah, itu. apalagi Iya. tuh teman-teman ini, teman-teman remaja ini, teman-teman remaja pemuda. Pasti kan kayak kalian antusiasnya tuh tinggi banget. Jangan-jangan kalian tuh salah satu dari 8 di antara 10 orang yang masuk survei tadi itu yang lebih suka banget nonton horor, film horor ya. tadi ya. Bahkan di hasil survei tadi kan banyak memang mereka akhirnya takut. Akhirnya takut. Ya. Cuman ya selama tidak menimbulkan efek samping yang buat mereka Ekstrim. benar-benar takut banget, silahkan ditonton. Ya. Kan itu bisa menambah referensi kalian. Betul. Baik Betul. lagi kita mesti jadi orang yang bijak juga ya kan. Kita nggak boleh takut sebenarnya. Kalau misalkan takut ya nggak usah ditonton karena nggak berguna juga buat kita. Iya. Gak usah takut. Kalau kayak gitu gak usah takut. Aku sampai sekarang gak takut. Nonton kayak pernah lihat ini ya. Boleh nyebutin ini. Aku takutnya nanti enggak takutnya lagi. Orang gak boleh takut nanti takutnya. Apa? Enggak sih sebenarnya. Akhirnya pernah lihat seperti itu gitu ya. Gitu. Itu akhirnya buat kita akhirnya nggak takut. Karena kita udah percaya ya. Percaya. Ya karena mereka juga akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain serius. Mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, aku udah pernah dengar ceritanya kok. Jadi nggak usah diceritain ya, Ya di nggak usah di sini. sini. Nanti kalau mau tahu cerita DM kita sendiri, Instagramnya Mas Putra ya. ya atau WA langsung WA boleh ya, Bro. boleh. Banyak pengalaman-pengalaman Iya, yang bisa pengalaman diceritakan. tentang cerita horor. Waduh, tapi boleh loh ya kalau misalnya teman-teman Sobat R itu kan kita udah selesai nih minggu ini bahas topik tentang horor. Misalkan Ya. mereka teman-teman mau request nih bahas apa lagi ya topik di minggu depan atau mau request tema itu boleh, silahkan DM atau menghubungi Elohim Ministry di Ya. Instagram. Boleh. Oke. Topik horor akan kembali lagi setelah Udah pesan-pesan. Tapi Setelah sayang banget make upnya kalau mau dihapus. itu kan udah selesai. Ya, masa udah selesai sih? Sudah selesai. Menghilang lagi nggak? Serius sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Berarti abis ini mati lampu lagi? Nggak, Bang, jangan ya, Bang. Jangan ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kita akan kembali lagi setelah kisah-kisah berikut ini. Tetap di Elohim Radio, El Radio, Rajian 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Oke,
Oke nih, kembali lagi bersama kita nih. Nah, kita udah masuk di segmen terakhir loh ini. Ya, kita mau pamit. Serius Iya. nih langsung pamit. Ya, aku langsung aja dah. Nanti dicariin loh sama Sobat Elri. Oh iya. Ya udah, kita doa. Woi. Akhir bukan. Kan dong. Pengumuman? Jangan, nanti dulu. Ya, sebelum ada pengumuman kan ada yang mau disampaikan. Iya, aku juga mau sampai ini buat teman-teman Elri dimanapun kalian berada juga ya, tentang film horor tadi. Ya, kalau ngomong balik lagi ke masalah film horor tadi ya, akhirnya kan kita berani, kan pernah tuh ya, akhirnya berani nonton gitu ya, teman-teman pasti berani nonton. Akhirnya udahlah aku nggak apa-apa. Ternyata pulang, ternyata filmnya itu parah. Terbayang gitu ya. Itu benar parah. Itu apa namanya? Kengeriannya. Nah, akhirnya kan kita harus ngapain ya kalau kayak gitu ya? Kalau aku sih tipsnya buat teman-teman di rumah. Jadi kalau udah kayak gitu, akhirnya pulang, aku tidur sama orang tua. Ada Aku gak nggak mau. informatif dikit yang lain? Kalau nggak gitu, informatif? aku ke kamar kakakku. Oh gitu. Iya. Astaga. Kalau kalian ngapain? Kalau Bener aku- nggak ini salah ya? Enggak dong. enggak ada dong. benernya, cuma ada lagi yang lebih benar nih. Nggak itu Anda lebih benar, nggak Anda bener. benar, Anda benar kok, Anda benar. benar. Anda benar. Tapi kalau misalkan kita masih terbayang-bayang ya, Iya. terbayang, ya ada beberapa hal sih yang kita bisa lakukan gitu Betul. kan ya. Kita tetap harus berdoa. Oh kalau akhirnya kalau kamu berdoa ya dia. Misalkan, aduh, udah kayak apa ya, cemas gitu Iya, kan, udah kepikiran terngiang-ngiang gitu banget kan. gitu kan, terngiang, aduh, kita harus doa, kita harus doa. Kita ingat bahwa kita punya penolong yang hebat, kita punya penolong yang luar biasa, dan kita nggak perlu takut tentang hal-hal yang tadi itu. Ya betul sekali. Gitu. Dan juga selain berdoa juga kita juga harus membalikan keadaan. Gimana? Contohnya nih kalau kita udah habis nonton film kayak gitu kan akhirnya pikirannya kayak gitu kan. Terus akhirnya pulang fokusnya langsung tidur gitu Iya. kan. Waduh pasti itu yang pasti terngiang-ngiang. Ya harusnya langsung lah kalau seandainya masih ada kita pasti punya ada waktu selain tadi Adi ngapain? Berdoa. Kita baca firman. Nah, akhirnya kan teralihkan itu ya. Akhirnya fokus kita, akhirnya kita tahu hal yang harus belum tidur kayak gitu loh. Mungkin bisa nyambung juga, bisa dengerin lagu tuh yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, bahwa iman kita lebih besar dari iman kita lebih besar dengan bersama Tuhan. Gitu. Oh gitu. Jadi puji-pujian gitu ya. Jadi menyembah menaikkan pujian Iya, gitu. Akhirnya bener. atmosfer pemikiran kita Kembali lagi netral lagi nih ya. Akhirnya kayak gitu. Itu kalau sampai mentok kita benar-benar takut. Ya kalau memang balik lagi, kalau memang di awal takut nggak usah dicoba, nggak usah ditonton. Kalau memang takut nggak usah tonton. Semoga nih ya Sobat Elray di rumah itu nangkep poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi ya. Betul. Dan juga bisa menjadi penguat, misalkan nih ya, misalnya menjadi penguat, itu caranya apa yuk? Ada satu lagi. Apa? Apalagi nih di luar briefing nih. Setiap hari dengerin dan juga baca renungan tiap hari. Jangan lupa loh teman-teman. Iya, dia nyolong start buat pengumuman ya. Iya, kita yang nggak connect. Betul. Karena memang setiap hari itu ada makanan yang luar biasa enaknya benar. dan seru-seru loh. Betul. Apalagi untuk anak-anak pemuda remaja. Kalian tuh di situ bahan-bahannya itu relate sama kehidupan kalian semua gitu loh. Keren banget. Luar biasa. Anak-anak juga Ada. untuk keluarga ataupun dewasa ya mungkin orang tua seperti itu semuanya ada. Iya. Tercukupi, terpenuhi. Dan jangan lupa besok sambil nunggu jam 7 kita ada ibadah online di channelnya Elohim Ministry. Ya, dan juga selanjutnya nih ya, besok tetap besok tetap ya. besok. Besok. Setelah ibadah online, kita yuk buat adik-adik nih, adik-adik Sekolah minggu. ya kan, kita nyanyi bareng, gerak bareng ya kan, memuji Tuhan di Sunday Funday jam 8:15. Wih. Tetap tuh jangan lupa. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja dari kita ya. Sebelum pamit, kalau mau nonton film horor boleh, nggak ada yang larang. Nggak usah mendelik dong. Kalau mau nonton film horor boleh, Tidak ada yang melarang. tapi harus tetap memfilter dari diri kalian sendiri-sendiri ya. kalau memang nggak berguna, Nggak nggak usah. Ya kan? Kalau memang kalian takut, nggak usah nonton. Nggak usah nonton gitu kan. Kalau memang berguna untuk referensi kalian, misalkan mau tadi contohnya Untuk pekerjaan dan sebagainya Iya. ya. Oke. Oke, saya kayaknya sampai sini aja dulu ya. Ya karena horor ini harus selesai cepat berakhir. Karena Udah malam guys. menghapus make up ini susah.
Ya udah kita closing aja. Iya. Jangan lupa tetap minggu depan nonton kita lagi loh harus ya. Masih ada lagi nih? Ada dong. Temanya apa lagi tuh? Tunggu dulu. Tunggu dulu. kan? Kita tema-tema yang menarik yang relate sama anak-anak zaman sekarang. Yes, Relate oke. banget. Relate Oke banget. deh, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tetap di Elohim Radio. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Habis ini kita bikin video TikTok aja. Apa? Bikin video TikTok. Apa sih? Gak apa-apa, mumpung lagi kayak gini. Bikin Ya. apa? Yang ini, yang apa? Lala Latih itu ya, cewek. Iya, lala itu ya. heeh. Oh iya. Masih Udah selesai. kelihatan. Oh ya, udah selesai. You are the word at the beginning, one with God.